Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranbi Hajian Zanita, NPM 224111050 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi MSDM tentang memahami struktur dan keadilan kompensasi. Pertama yaitu struktur kompensasi yang umum. Ada gaji dasar, yaitu gaji pokok merupakan komponen utama dalam struktur kompensasi yang memberikan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi kompensasi itu adalah pengertiannya adalah gaji atau timbal balik dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan merupakan tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk mengkompensasi kebutuhan khusus seperti tunjangan kesehatan atau transportasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada yang memiliki suatu tunjangan. Contohnya kita sudah diberi gaji. Nah, kita juga mendapatkan suatu tunjangan seperti alat transportasi tadi, kita diberikan fasilitas mobil ataupun rumah untuk sebagai tunjangan. Yang ketiga yaitu bonus dan insentif. Bonus dan insentif ini sering digunakan untuk memberikan penghargaan tambahan berdasarkan pencapaian seseorang atau kelompok dalam mencapai target tertentu. Jadi jika dalam suatu di perusahaan kita mendapatkan suatu penghargaan atau pencapaian, kita maka akan diberikan bonus. Yang keempat yaitu penghargaan non-moneter. Ini adalah penghargaan seperti pengakuan atau penghargaan dan kesempatan pengembangan karir. Juga merupakan bagian penting dari struktur kompensasi yang bisa memotivasi dan memperkuat ikatan dalam organisasi. Contohnya seperti naik jabatan, itu merupakan contoh dari penghargaan non-moneter. Next, selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kompensasi yaitu industri dan sektor. Struktur kompensasi dapat berbeda antara industri dan sektor yang berbeda, misalnya sektor perbankan dan sektor teknologi. Kedua yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman. Di pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi tingkat kompensasi yang diterima oleh individu dalam suatu posisi. Jadi, contoh ya seperti lulusan SMA dan kuliah itu mempengaruhi gaji dan suatu pangkat dari seseorang. Yang kedua yaitu posisi dan tanggung jawab. Tingkat kompensasi juga dipengaruhi oleh tingkat posisi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan. Contohnya seperti manajer dan seorang karyawan biasa. Jadi manajer memiliki gaji yang lebih tinggi daripada karyawan biasa. Yang terakhir yaitu ketersediaan anggaran perusahaan. Kompleksitas struktur kompensasi seringkali merupakan hasil dari ketersediaan anggaran yang dimiliki perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki rasio keuangan yang turun, maka gaji dari seseorang itu juga akan ikut menurun. Kadang juga ada yang tidak mendapatkan gaji karena perusahaan sedang diambang kebangkrutan. Next, selanjutnya keadilan kompensasi. Yang pertama, definisi keadilan kompensasi adalah keadilan dalam distribusi kompensasi yang sesuai dengan kontribusi tanggung jawab dan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu jenis-jenis keadilan kompensasi. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan internal dan eksternal yang mengacu pada perbandingan internal dan eksternal karyawan terhadap kompensasi yang mereka terima. Yang ketiga, implikasi dari kurangnya keadilan kompensasi. Jika kompensasi tidak dirasakan adil, ini dapat mengakibatkan keengganan untuk berkontribusi, kurang motivasi, dan mengurangi kepuasan serta
retensi karyawan. Next, selanjutnya strategi untuk mencapai keadilan kompensasi. Yang pertama, evaluasi transparan, mengkomunikasikan kriteria evaluasi yang jelas dan melibatkan karyawan dalam proses penilaian kinerja. Yang kedua yaitu komitmen pada kebijakan yang adil, menerapkan kebijakan kompensasi yang adil dan konsisten untuk semua karyawan. Dan yang ketiga, keberlanjutan, menghapus secara rutin struktur dan keadilan kompensasi untuk memastikan tetap relevan dan mendukung tujuan organisasi. Baik, next selanjutnya kesimpulan materi. Jadi dari materi ini mungkin kalian dapat memahami struktur dan keadilan kompensasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja yang lebih baik. Baik, jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ingin berterima kasih karena telah mengikuti presentasi saya. Semoga presentasi ini memberikan kalian wawasan yang lebih baik tentang pentingnya memahami dan menerapkan struktur dan keadilan berkompensasi dalam organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranvia Jianjanita, NPM 2241150 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi MSDM tentang memahami pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan adalah aspek penting dalam organisasi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis dan implementasi serta manajemen. Baik, pertama itu tujuan pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Tujuannya adalah pertama, untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Implementasi insentif dan kompensasi dapat dilakukan melalui skema gaji, bonus kinerja, dan tunjangan. Next, selanjutnya jenis-jenis insentif dan kompensasi pelengkap. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jenis-jenisnya meliputi skema gaji, bonus kinerja, dan tunjangan. Nah, di sini ada ya seperti tunjangan kesehatan, bonus kinerja, dan opsi saham. Yang
Next, selanjutnya pentingnya insentif dalam dan kompensasi perlengkapan dalam organisasi. Penting karena untuk memastikan bahwa skema insentif menciptakan keadilan internal dan eksternal serta sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Next, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas insentif dan kompensasi perusahaan lengkap. Adapun faktor-faktor yang melibatkan aspek-aspek tersebut, yaitu 1. Keterkaitan dengan kinerja. Kompensasi harus terkait langsung dengan pencapaian tujuan kerja dan hasil yang diinginkan. Ini memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu keadilan internal dan eksternal. Pemberian insentif harus dianggap adil oleh karyawan internal, memastikan bahwa perbedaan dalam kompensasi tercermin dan perbedaan dalam kontribusi dan kinerja. Yang ketiga, keterbukaan dan komunikasi. Karyawan harus memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana mereka dapat mencapai tingkat kompensasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan dalam kebijakan perusahaan atau perubahan kondisi ekonomi. Yang kelima yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya yang mendukung prestasi dan pengakuan akan meningkatkan efektivitas insentif. Yang keenam, analisis pasar dan industri. Perusahaan perlu memantau tren kompensasi di pasar dan industri mereka untuk memastikan bahwa tingkat kompensasi mereka tetap kompetitif. 7. Evaluasi kinerja yang jelas. Harus jelas karena dapat mengarahkan usaha mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ke-8, keseimbangan antara kompensasi finansial dan non-finansial. Selain insentif finansial, perusahaan juga perlu mempertimbangkan aspek non-finansial seperti pengembangan karir, pengakuan, dan kepuasan pekerjaan. Yang ke-9 yaitu ketidakpastian ekonomi. Faktor eksternalnya seperti ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi keefektifan insentif dan kompensasi sistem. Ini perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi. Dan yang ke-10 yaitu partisipasi karyawan. Next, selanjutnya implementasi dan manajemen insentif dan kompensasi pelengkap. Mengungkapkan strategis dan praktis terbaik dalam menerapkan dan mengelola insentif dan kompensasi pelengkap. Next, selanjutnya tips untuk memahami dan mengelola pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Memberikan tips klasik untuk memahami, merancang, dan mengelola program insentif dan kompensasi pelengkap yang efektif. Tips baik. Baik, next selanjutnya kita sudah mencapai di akhir presentasi yaitu kesimpulan.
Dalam materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa pentingnya pemahaman dan pengelolaan insentif dan kompensasi pelengkap dalam mencapai kesuksesan organisasi. Jadi eh, kompensasi dan insentif itu sangat penting dalam suatu perusahaan sebagai pelengkap untuk karyawan. Next, jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantia Janjreta, NPM 224111050 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong kita untuk bertindak dan mencapai tujuan dalam konteks kepuasan kerja. Motivasi sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Definisi motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mengarahkan perilaku. Hal ini melibatkan dorongan, kebutuhan, dan keinginan yang mempengaruhi tingkat keterlibatan dan performa seseorang dalam pekerjaannya. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Teori hierarchy of needs adalah teori berdasarkan pemenuhan urutan kebutuhan dasar manusia seperti fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kedua itu teori X dan Y, teori yang menggambarkan dua pendekatan terhadap manajemen dan motivasi karyawan. X yang berfokus pada kontrol eksternal dan Y yang berfokus pada otonomi dan tanggung jawab individu. Teori two factor, teori yang membedakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan intrinsik dan kepuasan ekstrinsik dalam pekerjaan. Selanjutnya, fungsi motivasi dalam kepuasan kerja. Fungsi motivasi itu implikasi dalam kepuasan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, mengarahkan fokus dan tujuan yang jelas, mendorong timbal balik dan pengakuan. Sedangkan implikasi dan kepuasan kerja adalah karyawan merasa memiliki kontrol dan mereka dihargai dalam pekerjaan mereka, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus mereka capai, menghasilkan kepuasan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan atas presentasi merangsang kepuasan kerja dan motivasi lebih lanjut. Next, selanjutnya, implikasi motivasi terhadap kepuasan kerja karena peningkatan kualitas kerja dan kinerja. Kedua, meningkatnya kepuasan dan motivasi karyawan. Tiga, reduksi stres dan tingkat absensi. 4. Peningkatan retensi dan loyalitas karyawan.
Next, selanjutnya strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, penyediaan waktu luang. Karyawan dapat menggunakan waktu luang untuk mengejar minat pribadi dan mengembangkan keterampilan baru. Kedua, penyediaan pelatihan dan pengembangan. Membantu karyawan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tuntutan pekerjaan yang lebih menantang. Yang ketiga, pemberian feedback dan pengakuan, memberikan umpan balik konstruktif dan pengakuan atas prestasi karyawan. Next, selanjutnya, tantangan dalam mengimplementasikan motivasi dalam kepuasan kerja. Yang pertama, kurangnya rasa kepemilikan. Tantangan dalam membuat karyawan merasa memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Yang kedua, tingkat kepuasan yang berbeda-beda, menangani kebutuhan dan motivasi yang berbeda dari setiap karyawan agar mereka tetap puas dan termotivasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan kerja yang konstan, mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, terakhir yaitu kesimpulan. Dalam materi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa motivasi adalah kunci dalam mencapai kepuasan kerja yang memuaskan. Dengan memahami fungsi motivasi dan mengatasi tantangan yang terkait, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang termotivasi dan memuaskan. Baik, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Apabila kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.